Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fauzia. Saya dari kelas 4 PIC. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang pemikiran pendidikan Ahmad Hasan atau Persis. Nah, di sini ada biografi Kiai Haji Ahmad Hasan. Nama beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Hasan, lahir tahun 1887 di Singapura. Wafat 1958 di Surabaya, Indonesia. Profesi beliau yaitu ulama, penulis, pendidik, tokoh pembaru Islam. Nah, jabatan beliau yaitu Ketua Majelis Ulama dan Guru Utama di Persatuan Islam atau Persis. Nah, di sini ada konteks sosial dan keagamaan pada masa Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Hasan ini memandang bahwa perjuangan umat Islam harus bersifat universal, bukan terbatas pada nasionalisme atau kesukuan. Ia mengkritik nasionalisme yang hanya fokus pada bangsa sendiri dan mengabaikan solidaritas umat Islam di berbagai negara. Sebagai gantinya, ia mengusung internasionalisme Islam yang menekankan persatuan dan kemajuan umat. Menurutnya, negara Islam seharusnya dibangun di atas dasar Al-Quran dan hadis, karena keduanya sudah memuat aturan hidup dan lengkap sebagai pedoman umat Islam. Lalu di sini ada sejarah singkat dan peran organisasi Persis. Nah, awal terbentuknya Persis ini berawal dari kelompok tadarusan di Bandung yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Tujuan awalnya yaitu menyebarkan agama Islam dan membangun semangat hidup berjamaah dan berimamah. Kegiatannya yaitu diskusi tentang masalah keagamaan dan polemik aktual, termasuk perpecahan dalam Sarekat Islam. Lalu kesimpulannya yaitu perlunya persatuan umat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, meninggalkan bid'ah dan penyimpangan agama. Pendirian, Persatuan Islam ini atau yang disebut dengan Persis didirikan pada tanggal 17 September 1923 bertepatan pada 1 Safar 1342 Hijriah di Bandung oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Nah, tujuan organisasinya yaitu mengamalkan ajaran Islam secara murni, mendirikan madrasah, juga memperbaiki akidah dan syariat umat Islam. Program utamanya yaitu mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lalu membangkitkan ruh ijtihad dalam umat Islam, lalu membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taklid, juga syirik, lalu memperluas dakwah Islam, mendirikan pesantren untuk pendidikan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini juga ada konsep pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Hasan. Ahmad Hasan ini mengkritik sistem pendidikan barat karena dianggap mengabaikan nilai-nilai agama. Ia meyakini bahwa sains dan agama harus berjalan beriringan, sebagaimana banyak penjelasan ilmiah dalam Al-Quran. Nah, tujuan pendidikan menurut Hasan adalah membentuk akhlak mulia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ia juga mendirikan kelas-kelas diskusi di bawah naungan Persis sejak tahun 1927 untuk membekali pelajar sekolah Belanda dengan pengetahuan agama. Selain itu, ia berharap lembaga pendidikan dapat melahirkan mubalik yang menguasai agama, bahasa Arab, dan ilmu umum. Peran Hasan dalam Persis juga mendorong kemajuan di bidang literasi dan publikasi. Apa sih tujuan pendidikan dalam pandangan beliau? Nah, di sini dalam tujuan pendidikan Ahmad Hasan ini memandang bahwa tujuan pendidikan itu adalah terciptanya akhlak yang terpuji dalam diri peserta didik. Dalam bahasa beliau, peserta didik memiliki kesopanan tinggi secara Islam. Nah, dalam buku Kesopanan Tinggi, Ahmad Hasan menulis pentingnya akhlak pada anak-anak. Beliau menulis, maka dengan alasan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lalu itu dapatlah kita tetapkan bahwa patut dan wajib anak-anak berlaku sopan, hormat, takzim, dan adab dengan cinta, kasih sayang, dengan perangai dan cara yang manis dan halus kepada ibu bapak. Halaman 15.
Lalu apa sih metode pendidikan yang ditekankan Ahmad Hasan? Nah, Ahmad Hasan ini dikenal sebagai ahli debat yang menggunakan metode dialog dan diskusi dalam mengajar dan berdakwah. Banyak karya tulisnya seperti soal jawab, tauhid, dan mengenal Nabi Muhammad disusun dalam bentuk tanya jawab. Ia percaya bahwa metode ini mampu membuka pikiran dan memberi kepuasan intelektual kepada peserta didik. Bagi Hasan, debat dalam agama bagaikan membebaskan katak dari tempurung, membantu manusia menemukan kebenaran sejati. Meskipun metode ini banyak ditentang, ia meyakini bahwa agama harus dipahami secara kritis dan cerdas, seperti yang juga ditegaskan oleh Muhammad Nasir. Lalu peran guru dan murid menurut Ahmad Hasan ini adalah yang pertama, tugas guru menurut Ahmad Hasan ini yang guru harus ikhlas mengajar hanya karena Allah, tidak mencari keuntungan duniawi. Ia juga harus memiliki ilmu yang baik, mengamalkannya, dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Lalu syarat peserta didik. Siswa harus berakhlak baik, taat beribadah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga kebersihan, dan sudah memiliki dasar pengetahuan. Nah, Ahmad Hasan ini memandang siswa sebagai teman diskusi, bukan orang yang kosong ilmunya. Apa sih pengaruh Persis dalam penyebaran gagasan pendidikan? Nah, Persis menyelenggarakan pendidikan Islam melalui kursus, pesantren, dan penerbitan media dakwah. Ahmad Hasan bersama murid-muridnya seperti Muhammad Nasir berperan penting dalam membangun pendidikan yang menyeimbangkan aspek rohani dan jasmani. Pada 1935, ia mendirikan pesantren. Awalnya hanya berupa kursus kecil, namun Persis kemudian fokus pada pendidikan dan dakwah dengan metode rasional dan argumentatif. Media seperti majalah Al-Lisan juga digunakan untuk menyebarkan pemikiran kritis dan pembaruan Islam. Lalu relevansi pemikiran Ahmad Hasan dengan pendidikan modern. Nah, pemikiran Ahmad Hasan relevan dengan pendidikan modern karena menekankan pentingnya rasionalitas, ijtihad, dan sikap kritis dalam memahami agama. Ia menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta mendorong integrasi kedua dalam metode mengajar. Ia lebih memilih diskusi dan tanya jawab yang mendorong keaktifan dan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, ia menekankan pentingnya akhlak sebagai tujuan utama pendidikan, mencakup kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan ketekunan. Nah, di sini ada analisis dan pembahasan kekuatan dan kelemahan pemikiran beliau. Nah, kekuatannya itu dengan pendekatan rasional dan kritis. Ada juga kelemahannya itu penafsirannya yang bertentangan dengan pemikiran Islam lainnya. Lalu ada kekuatan ini penolakan terhadap taklid dan seruan untuk ijtihad. Nah, kelemahannya penggunaan teori barat dalam tafsir. Lalu lagi yang kekuatannya konsistensi dalam menegakkan hukum Islam. Juga kelemahannya penolakan terhadap ijma juga qiyas. Dan yang terakhir keberanian dalam menyampaikan kritik. Lalu pengaruh pemikirannya dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pemikiran Ahmad Hasan sangat berpengaruh dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ia menekankan pentingnya Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, menolak taklid, bid'ah, dan khurafat, serta mengusung pendekatan rasional. Pandangan ini sejalan dengan ideologis Persis sebagai dai dan guru utama. Nah, pandangan ini sejalan dengan ideologi Persis sebagai dai dan guru utama siswa. Ia meyakini pendidikan harus bertujuan menyempurnakan akhlak, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan dasar Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan ilmu penunjang lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu Ahmad Hasan merupakan tokoh pembaru pendidikan Islam yang mandiri dan berdedikasi tinggi. Ia membiayai pendidikannya sendiri melalui berbagai pekerjaan seperti buruh, wartawan, hingga karyawan toko. Setelah bergabung dengan Persatuan Islam atau disebut dengan Persis pada tahun 1926, Hasan memberikan pengaruh besar terhadap arah gerakan dan pembaruan organisasi, khususnya di bidang pendidikan. Ia berhasil mendirikan pesantren di Bandung dan Bangil sebagai wadah kaderisasi dakwah Islam.
Dalam pandangannya, pendidikan harus mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan siap berdakwah. Seorang guru, menurut Hasan, harus memiliki keilmuan yang baik, mengamalkan ilmunya, dan mengajar karena Allah tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Sedangkan peserta didik dituntut untuk ikhlas beribadah kepada Allah dan siap berdakwah setelah menyelesaikan pendidikan. Metode pengajaran yang diterapkannya bersifat aktif dan partisipatif seperti diskusi, tanya jawab, ceramah, dan debat sehingga mendorong siswa berpikir kritis dan memahami agama secara mendalam. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.